Tiga pilar ini akan membuat skill sosialmu naik level. Jurnal ilmiah menunjukkan bahwa ada 3 yang mempengaruhi skill sosialmu. Pilar pertama ada social action, pilar kedua ada social performance, dan pilar ketiga ada social adjustment yang akan aku jelasin sesuai pandanganku sendiri. Sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Dari ketiga pilar ini, yang paling mudah diperbaiki dan diimplementasikan adalah pilar social adjustment. Contohnya, bagaimana orang lain memandang kita. Bagaimana cara mendapat kesan positif saat orang lain memandang kita? Salah satunya adalah dengan cara grooming. Kalau saat ini kalian punya rambut yang tidak rapi atau berantakan, kalian bisa potong rambut supaya rambut kalian terlihat rapi dan fresh. Kalau kalian emang suka model rambut yang tidak rapi atau berantakan, pastiin kalian mempunyai rambut yang sehat, tidak rusak, kering, ataupun bercabang. Dengan cara menggunakan conditioner, minyak rambut, vitamin rambut, ataupun kalian juga bisa menggunakan masker rambut. Karena perbedaannya itu terlihat mana rambut yang tidak sehat dan mana yang sehat. Untuk rambut hidung jangan lupa di trim, jangan dihilangin semua, karena itu ada manfaatnya untuk menyaring kotoran-kotoran saat kita menghirup udara. Cukup di trim yang keluar-keluar aja. Untuk grooming selanjutnya yaitu kuku. Pastiin kuku kalian itu tidak panjang-panjang. Pastiin selalu pendek, jangan sampai panjang sampai di belakangnya itu ada kotoran hitam-hitam gitu, jangan. Dan salah satu grooming yang tidak cepat terlihat hasilnya ada skincare. Untuk permulaan, aku sarankan cukup dengan sabun muka dan sunscreen atau pelembab. Perlu digarisbawahi, kalau hasilnya itu butuh waktu. Nggak kayak kita pakai sekarang terus langsung kelihatan hasilnya gitu, nggak. Paling nggak butuh beberapa hari, minggu, atau bahkan beberapa bulan. Sampai sini, kalian sudah tahu pilar social adjustment. Tapi masih ada 2 pilar lagi, yaitu pilar social performance dan social action untuk menjadi lebih karismatik. Lanjut ke pilar selanjutnya, yaitu pilar social performance. Contohnya apa yang kita katakan? Penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian dari UCLA menunjukkan bahwa dalam komunikasi tatap muka, hanya 7% pesan disampaikan melalui kata-kata, sementara 38% melalui intonasi suara dan 55% melalui bahasa tubuh. Ini yang bisa kalian lakukan saat kalian ngobrol dengan orang lain. Sebisa mungkin gunakanlah bahasa tubuh kalian. Contoh, postur tubuh yang condong ke depan menunjukkan ketertarikan, gerakan tangan terbuka menunjukkan keterbukaan, gerakan kepala mengangguk menunjukkan pemahaman, gerakan kepala sedikit miring menunjukkan kita sedang mendengarkan, dan tentu saja ekspresi wajah. Dan sampai sini kalian sudah tahu pilar social adjustment. Contohnya bagaimana orang lain memandang kita. Social performance, contohnya apa yang kita katakan. Dan sekarang waktunya kita bahas social action. Tapi sebelum kita bahas itu, aku pengen cerita sebentar. Ini fakta yang butuh waktu cukup lama untuk aku sadari. Tentu saja aku nggak tahu tentang kalian, tapi pernahkah kalian merasa apa yang aku rasain? Merasa seperti yang aku rasain? Seperti aku ingin berubah. Aku ingin merubah hidupku. I didn't want to be shy, I didn't want to be ugly, and for sure didn't want to be poor. Terus apa yang aku lakuin? Aku langsung cari tahu di buku, di internet, di majalah, di podcast,
apapun itu, terutama di YouTube, tentang self improvement, whether it's money, business, woman, style, grooming, charisma, all of it. Terus apa yang aku lakuin setelah itu? Aku nggak mulai. Aku nunggu momentum. Apa yang terjadi saat aku menunggu momentum itu? 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, time goes by, and then I realize time flies and nothing changes. Momentum itu nggak pernah datang, bro. Yang ada, aku bertambah tua, orang tuaku bertambah tua, orang-orang yang aku peduliin, yang aku sayang, yang aku cintai bertambah tua. Aku merasa malu sama diri sendiri. Aku bertanya-tanya, selama ini apa yang udah aku lakuin? Itu semua terjadi karena saat aku nonton video-video itu, aku cuma sekedar nonton aja. Nggak aku implementasikan. Kalaupun aku implementasikan, nggak konsisten. Kalaupun konsisten, nggak disiplin. Dan lama-lama berasa membosankan. Cuma nonton video-video itu tanpa praktek. Apalagi isi videonya hampir sama. Berasa diulang-ulang, repetitif. Tapi kenapa tetap nonton terus? Karena setiap kali kamu nonton konten self improvement, kamu berpikir kamu melakukan hal yang benar. Kamu berpikir kamu lebih baik dari orang lain. Karena orang lain membuang waktunya nontonin video gak jelas, video gak mendidik. Aku di sini mencoba untuk hasilin duit. Aku di sini mencoba untuk membentuk badan. Aku di sini coba belajar gimana cara deketin cewek. Jadi kamu berpikir melakukan hal yang benar. Tapi realitanya itu semua cuma dopamin, bro. Itu cuma hal yang bikin kamu merasa baik, merasa senang, merasa puas. Pas kamu nonton video itu, kamu dapat yang namanya dopamin, terus kamu merasa melakukan hal yang benar. Dan buruknya lagi, kamu percaya kamu melakukan hal yang benar, kamu melakukan itu. Dan itu membuatmu stuck di siklus yang tidak ada habisnya. Kalau kamu udah nonton video itu berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, tapi kondisimu, situasimu, keadaanmu masih sama, yaitu karena kamu cuma melakukan bare minimum, hal paling dasar, yang paling rendah banget kamu lakukan, yaitu nonton video itu. Kamu nonton video 5 menit sampai 10 menit lah. 5 tips cara melakukan ini, 7 tips cara melakukan itu. Kamu dapat dopamin, terus udah. Kamu tetap nggak ngelakuin itu. Kamu nggak mulai bisnis yang kamu pengen. Kamu masih nggak pergi dan coba buat ngobrol dan deketin cewek. Kamu masih belum coba buat ngebentuk badan. Dan masalahnya, konten self improvement itu harusnya enggak bikin kalian merasa baik. Harusnya yang kalian rasain itu insecure, sedih, marah, ngerasa kalah, merasa kehilangan. Dan kalian ambil energi itu, energi yang kalian rasain tadi, menjadi sebuah tindakan. Seperti aku sadar aku harus ngelakuin sesuatu. Daripada aku diem aja, aku sadar aku harus melakukan sesuatu terhadap hal tersebut.
Jadi di pikiranku sekarang adalah, oke, kenapa nggak aku coba buat nyimbangin bentuk badanku? Karena di pikiranku, kalau aku workout, aku menambah massa otot. Kalau aku menambah massa otot, tubuhku akan menjadi seimbang, bentuk badanku akan menjadi ideal, seimbang. Jadi aku mau buktikan itu. Dan aku punya challenge buat kalian. Tapi sebelum itu, karena sudah terlalu lama bercerita, kita kembali ke topik utama video ini, ke pilar selanjutnya atau pilar terakhir, yaitu pilar social action. Contohnya apa yang kita lakukan. Hindari kecanggungan. Apa yang kamu lakukan saat kamu bertemu dengan seseorang? Tentu saja menyapa atau berjabat tangan. Dan ini cara kamu melakukannya supaya tidak canggung. Aku pernah ngajak salaman sama tapi dianya malah ngajak fist bump gini. Aku juga pernah ngajak salaman kayak gini, dianya malah ngajak salaman yang kayak gini. Kalian pasti tahu lah, ini terus gini. Jadi supaya terhindar dari hal kayak gitu, kamu harus kasih sinyal dari jauh 10 langkah sebelumnya. Contoh ke orang yang baru pertama kali kamu temui. Salaman yang biasa aja. Aku kasih tips. Waktu kalian berjabat tangan ke orang yang belum kalian kenal, kalian tahan selama 3 detik atau 3 kali seperti ini. 1, 2, 3. Kalau sama orang yang sudah kalian kenal, cukup 1 detik seperti ini. Jadi kalau kalian ketemu orang 10 langkah sebelum kalian greet, kalian memberikan sinyal seperti berjabat tangan, atau mau high five, atau mau fist bump, atau sama orang yang sudah kalian kenal dan sudah lama tidak bertemu, kalian bisa kasih sinyal pelukan seperti ini. Dan satu lagi, di budaya kita salaman seperti ini. Contoh lain lagi dari apa yang kamu lakukan adalah menjaga kontak mata. Waktu kalian ngobrol dengan lawan bicara kalian, pastiin kalian tatap lawan bicara kalian. Itu bentuk kalian menghargai lawan bicara kalian. Dan lawan bicara kalian merasa dihargai. Tapi jangan terus-terusan, itu malah bisa bikin canggung. Aku kasih tips untuk fokus melihat di area alis sampai bibir bagian atas lawan bicara kalian. Sampai sini kalian sudah tahu tentang social adjustment. Contohnya bagaimana orang lain memandang kita. Social performance. Contohnya apa yang kita katakan. Dan social action. Contohnya apa yang kita lakukan. Gunakanlah dengan bijak apa yang sudah kalian pelajari di video ini. Kalau kalian gunakan ke arah yang negatif, itu tanggung jawab kalian sendiri. Jangan bawa-bawa aku, karena aku membuat video ini dengan niat yang baik untuk hal yang positif. Oke, sekarang kita lanjut ke challenge buat kalian. Gampang banget buat kalian yang pengen ikut challenge ini. Yang kalian butuhkan adalah meteran, timbangan badan, dan 2 buah HP untuk 1 merekam dan 1 untuk menunjukkan waktu. Pertama-tama, kalian perlihatkan layar HP kalian yang menunjukkan tanggal dan bulan, sambil kalian sebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Setelah itu, kalian ukur dengan meteran bagian lengan kiri, dilanjut dada dan perut. Setelah itu, kalian timbang berat badan kalian. Bagi kalian yang tidak punya timbangan digital, kalian setelah ukur lengan kiri, dada, dan perut, kalian ambil HP kalian yang untuk merekam dan kalian bawa saat kalian menimbang, kalian perlihatkan hasil timbangannya. Video ini tidak boleh ada cut atau potongan, harus full. Ingat, jangan bohong ke diri kalian, jujur sama diri kalian sendiri. Setelah kalian rekam, tinggal kalian upload di Instagram kalian dan isi caption dengan hashtag Imakara Nausu. Sebelum merekam untuk mendapatkan hasil timbangan dan pengukuran yang lebih akurat,
kalian lakukan setelah bangun tidur, sesudah buang air kecil dan buang air besar, dan belum kemasukan makanan dan minuman. Setelah itu, kalian buka browser di HP kalian, lalu kalian ketik TDII calculator.net. Kalian tinggal isi kolomnya, lalu pencet calculate atau menghitung. Untuk kolom body fat atau presentasi lemak tubuh tidak perlu kalian isi. Kalau kalian bingung, kalian bisa translate atau ubah bahasa ke bahasa Indonesia melalui pengaturan browser kalian. Kalau sudah, kalian tinggal geser ke bawah dan di situ akan muncul berat badan ideal kalian. Kalau berat badan kalian sudah ideal, kalian bisa geser ke bawah dan di situ ada potensi otot maksimum. Challenge ini berlangsung selama 3 bulan dan tujuan kalian adalah mencapai target berat badan ideal kalian atau potensi otot maksimum kalian. Paling tidak dalam 3 bulan kalian bisa naik atau turun sekitar 3-4 kilo. Terima kasih untuk sponsor video kali ini, Supremacy Studio, EISO, dan Forest28. Dan buat satu orang pemenang challenge ini akan mendapatkan hadiah dari ketiga sponsor tersebut berupa uang senilai 4 juta rupiah, dan dari EISO akan menambahkan satu basic t-shirt dari Uniqlo, satu item hoodie dari Supremacy Studio, dan dari Forest28 gratis potong rambut di tempat yang kalian pilih di lokal area tempat kalian tinggal. Ini penting untuk dimengerti kalau the way you look affects how you deliver things. Ini menunjukkan kalau kalian peduli sama diri sendiri. Kalian pasti pernah dengar orang suka ngomong, don't judge a book by their cover. They are judging you by your cover. People are making split decision on you. Tapi kita nggak boleh gitu. Kita nggak boleh judge orang dari luarnya. Oke. Tapi itu terjadi setelah kita judge. Orang ini celananya sobek. Kita judge, kita akui. Lalu apa yang kita lakukan? Kita berpikir positif. Siapa tahu itu sobek karena kecantol apa gitu, atau waktu dia jongkok itu sobek gitu kan, kita nggak tahu. Kalian tahu Chris Gardner yang diperanin Will Smith di film The Pursuit of Happiness? Kalian tahu nggak dia waktu interview kerja berpakaian seperti apa? Aku nggak mau spoiler, jadi kalian bisa tonton sendiri. Itulah kenapa a handsome dude asking a girl out has seen as confident, but an unattractive man doing the same has seen as creepy. Ini dipengaruhi oleh yang namanya first impression. Untuk orang yang baru pertama kali kita temui atau kita jumpai, dan diikuti oleh yang namanya halo effect. Halo effect atau efek halo sendiri adalah when someone associate positive things with an attractive person and negative things with an unattractive person. Untuk kamu yang punya alasan nunggu momentum, nunggu momen yang tepat, kalian bisa jadiin ini sebagai momentum kalian dengan cara mengikuti challenge ini. Kalaupun kalian tidak menangin hadiahnya, kalian udah menang atas diri kalian sendiri. Kalian menang karena sudah mulai. Kalian menang karena sudah berprogres. Ini situasi dimana yang ada buat kamu cuma menang dan menang. Seperti yang aku katakan tadi, kenapa nggak aku coba seimbangin bentuk badanku? Karena di pikiranku, kalau aku workout, aku menambah massa otot. Kalau aku menambah massa otot, bentuk badanku akan menjadi seimbang. Dan aku mau buktikan itu. Apakah kamu mau buktikan itu bersamaku dengan mengikuti challenge ini? Atau kamu bisa diam dan biar aku saja yang buktikan? Pilihan ada di kamu. Mana yang akan kamu pilih?
69, 55,5,